Namaku Ratna Wulandari, seorang ibu yang sudah menelan lebih banyak luka daripada kebahagiaan, terutama saat menyangkut anakku sendiri, Ardi Pratama. Selama bertahun-tahun, aku berjuang sendirian untuk membesarkannya setelah suamiku meninggal. Tapi siapa sangka, justru di hari pernikahannya, di hari ketika aku seharusnya berdiri di sampingnya dengan bangga, aku malah ditolak seperti orang asing. Semuanya bermula semalam sebelum resepsi, ketika aku menerima pesan singkat dari Ardi. Pesan yang begitu singkat namun menusuk seperti pisau dingin. "Bu, besok nggak usah datang. Nggak cocok kalau ibu di acara kami." Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Seolah-olah aku hanyalah beban yang harus dibuang sebelum ia melangkah ke hidup barunya. Aku duduk lama di tepi ranjang setelah membaca pesan itu, menggenggam ponsel yang bergetar di tanganku. Rasanya aneh. Selama ini aku bekerja banting tulang, 2 pekerjaan sekaligus, hanya agar ia bisa kuliah, bisa punya kehidupan yang layak. Dan kini, ia melarangku hadir di hari terpenting hidupnya? Tidak ada orang yang bisa kuceritakan tentang ini. Tetanggaku, Bu Mira, pernah bilang kalau Ardi berubah sejak berpacaran dengan Nadine, calon istrinya. Aku tidak pernah percaya. Sampai malam itu, air mata terus mengalir tanpa bisa kuhentikan. Tapi di balik semuanya, ada satu hal aneh. Aku tidak marah. Bukan karena aku ikhlas, tapi karena aku tahu sesuatu sedang disembunyikan. Pagi itu, ketika resepsi dimulai, aku benar-benar mendatangi acara itu. Bukan karena ingin menentang pesan Ardi, tapi karena aku merasa ada kebenaran yang harus kutunjukkan hari itu. Bukan untuk memalukan anakku, tapi untuk menyelamatkannya, meski dia sendiri tidak tahu. Ketika aku memasuki aula besar itu, beberapa tamu langsung menatapku dengan tatapan heran, sebagian lagi kasihan, dan ada pula yang berbisik pelan. Mungkin mereka sudah tahu aku tidak diundang. Tapi aku berjalan lurus, langkahku mantap. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Ardi melihatku dari kejauhan. Wajahnya berubah seketika, dari terkejut menjadi marah. Nadine di sampingnya langsung membisikkan sesuatu di telinganya, dan entah mengapa, ekspresi Ardi semakin memburuk. Mereka berdua seperti merencanakan sesuatu sejak awal. Ketika aku mendekat, Ardi mengangkat tangan dan menghentikanku. Suaranya lantang, cukup keras untuk membuat tamu terdekat menoleh. "Ngapain ibu di sini? Ibu nggak diundang kemarin." Waktu seakan berhenti. Beberapa tamu tersentak. Beberapa lagi pura-pura sibuk dengan piring mereka. Aku menatap mata anakku. Mata yang dulu selalu memancarkan harapan ketika ia kecil. Sekarang, hanya ada dingin dan ketidaksabaran. Aku menarik napas panjang, menahan semua rasa sakit yang mencabik-cabik dadaku. Lalu aku tersenyum. Senyum yang membuat Ardi tampak semakin tidak nyaman. "Ibu pergi kok, Ardi. Tapi sebelum ibu pergi, kenalin dulu tamu spesial ibu, teman lamamu." Nadine menatapku tajam, seolah mencari-cari maksud dari kalimatku. Ardi tampak kebingungan. "Teman lama? Siapa? Ibu jangan bikin drama di hari pernikahanku." Aku menoleh ke arah pintu. Di sana, berdiri seorang pria berjaket hitam. Wajahnya teduh, langkahnya pelan namun tegas. Namanya Bagas Ramadan, nama yang mungkin sudah Ardi kubur dalam kenangannya. Seseorang yang dulu begitu dekat dengannya, sebelum semuanya hancur. Ketika Bagas melangkah masuk, suasana berubah drastis. Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang memicingkan mata, seolah mencoba mengingat di mana mereka pernah melihatnya. Ardi sendiri terlihat pucat, seolah baru melihat hantu dari masa lalu. "Ardi," Bagas menyapa dengan suara rendah namun jelas. "Sudah lama ya?" Ardi melangkah mundur, hampir tersandung ujung pelaminan. Nadine mencoba memegangi lengannya, tetapi Ardi melepaskannya dengan kasar. Matanya tak lepas dari sosok Bagas. "Kak, kenapa kamu ada di sini?" Aku tetap diam, membiarkan ketegangan itu mengisi ruangan. Ini bukan tentang balas dendam.
Ini tentang kebenaran yang selama ini Ardi tutupi dari semua orang, terutama dari calon istrinya. Bagas menatapku sejenak, seolah meminta izin untuk melanjutkan. Aku mengangguk pelan. Dan saat itulah, ia mendekati Ardi. Kamu masih ingat janji kamu sama aku? Atau kamu sudah lupa semuanya setelah dapat hidup baru? Nadine semakin bingung. Ardi, maksudnya apa ini? Siapa dia? Kenapa dia bicara seperti itu? Tapi Ardi tidak menjawab. Dia gemetar. Aku memandang Nadine, mencoba menahan empati yang mulai muncul. Gadis itu sama sekali tidak tahu. Ia menikahi seseorang yang menyembunyikan masa lalu kelam yang tidak pernah ia bayangkan. Ardi, Bagas melanjutkan. Kamu pikir kamu bisa lari begitu saja? Setelah semua yang kita alami? Setelah semua yang kamu janjikan ke aku dan keluarga aku? Seseorang di antara tamu berbisik. Siapa dia? Pacar lamanya Ardi. Ya. Bisikan itu mengalir cepat, seperti api yang menyambar rumput kering. Ardi mencengkeram kepalanya. Cukup. Jangan ngomong apapun. Ini hari pernikahanku. Bagas mendekat lebih dekat. Justru karena ini hari pernikahan kamu, aku datang. Kamu pikir kamu bisa mulai hidup baru sementara hidupku hancur karena kamu. Nadine menatap Ardi dengan mata membesar. Ardi, apa yang dia bicarakan? Kamu pernah. Ardi memotong cepat. Panik. Enggak ada apa-apa. Dia bohong. Aku menghela napas. Ardi, berhentilah berbohong. Kamu tahu kenapa ibu bawa dia ke sini? Suaraku gemetar namun tegas. Tamu-tamu mulai berdiri dari kursi. Mereka merasakan badai yang semakin mendekat. Beberapa mulai merekam diam-diam dengan ponsel. Nadine tampak seperti orang yang baru saja kehilangan pijakan. Bagas mengeluarkan sebuah amplop dari jaketnya. Ini, Ardi, bukti semuanya. Kamu yang bilang akan bertanggung jawab. Kamu yang bilang akan bantu keluargaku setelah kejadian itu. Tapi kamu malah menghilang. Ardi tampak semakin pucat. Tangannya bergetar. Bagas, jangan. Kamu nggak ngerti. Dan sebelum satu kata pun keluar lagi dari mulut Ardi, tubuhnya goyah. Wajahnya memucat sepenuhnya. Lalu ia pingsan di depan semua orang. Ardi tergeletak di lantai, sementara teriakan panik memenuhi ruangan. Para tamu berhamburan, beberapa memanggil kru medis, sementara yang lain hanya menatap dengan wajah bingung, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Nadine berlutut di sampingnya, mengguncang bahunya dengan cemas. Aku tidak bergerak. Kakiku terasa berat, bukan karena kaget, tetapi karena aku tahu pingsannya Ardi bukan sekadar reaksi kaget biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini ia tahan mati-matian untuk tidak keluar ke permukaan. Bagas berdiri membeku tak jauh dari tubuh Ardi. Tangannya yang menggenggam amplop tadi bergetar. Ekspresinya bukan marah, bukan pula puas, melainkan campuran antara sedih dan kecewa yang sudah lama mengendap. Seolah-olah ia tidak pernah membayangkan pertemuan ini akan menjadi selembut luka seperti itu. Nadine mendongak ke arahku, matanya basah, suara gemetarnya penuh ketakutan. Bu, tolong bilang sesuatu. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa suami saya bereaksi begini? Pertanyaan itu meluncur seperti anak panah yang tidak tahu sasarannya. Aku melangkah pelan mendekati Nadine, lalu menempatkan tanganku di bahunya. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Nadine, maafkan ibu, tapi kebenaran ini bukan untuk mengejutkan kamu. Ini untuk membuka mata kamu sebelum semuanya terlambat. Nadine menggeleng. Air mata mengalir deras. Terlambat apa? Saya nggak ngerti. Bagas bilang Ardi punya janji. Janji apa? Apa yang Ardi sembunyikan dari saya? Suaranya pecah, membuat beberapa tamu ikut merasa iba. Tim medis datang membawa tandu. 2 orang petugas memeriksa Ardi sebentar sebelum mengangkat tubuhnya ke atas tandu.
Nadine hendak mengikuti mereka, namun Bagas tiba-tiba menahan lengannya. Bukan dengan paksa, tapi dengan keputusasaan seseorang yang ingin mencegah kehancuran lebih besar. "Nadine, tolong dengar saya," kata Bagas. Suaranya lirih namun syarat makna. "Ada hal yang kamu harus tahu. Ardi bukan hanya meninggalkan saya. Dia meninggalkan konsekuensi besar yang tidak pernah ia selesaikan." Nadine memandang Bagas dengan campuran bingung dan takut. "Konsekuensi apa? Kamu ngomong muter-muter. Kalau kamu peduli, kenapa baru muncul sekarang?" Wajah Nadine memerah karena frustasi. Bagas menutup mata sejenak, mengatur napasnya. "Karena saya baru tahu dia menikah hari ini, dari unggahan di media sosial. Dia memblokir saya bertahun-tahun. Keluarga saya sudah lama menderita karena keputusan dia." Kata-kata Bagas menggantung di udara, menggigit ruang di antara kami. Para tamu yang masih bertahan menatap dengan penasaran, tidak berani terlalu dekat namun tak sanggup menjauh. Drama itu bagaikan pusaran yang menelan siapapun yang menontonnya. Aku memutuskan untuk bicara sebelum semuanya semakin kabur. "Nadine, Ardi punya masa lalu yang berat. Sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan padamu. Ibu tahu ini karena Ardi pernah hampir menyerah saat semua itu terjadi. Dan Bagas, dia saksi sekaligus korban." Nadine membelalak. Tangannya menutup mulutnya. "Korban? Ardi menyakiti kamu?" tanyanya kepada Bagas. Suaranya bergetar. Bagas menggeleng perlahan. "Bukan saya secara langsung, tapi adik saya, Raras. Ardi berjanji akan mengurus masalah yang ia sebabkan. Tapi setelah kejadian itu, dia pergi. Dia memulai hidup baru seperti tidak ada apa-apa." Nama, Raras, membuat beberapa tamu saling berpandangan. Beberapa jelas mengenal nama itu, tapi tidak ada yang berani bersuara. Dan di antara mereka, sebuah bisikan samar terdengar. "Bukannya Raras itu masuk rumah sakit tahun lalu?" Nadine mundur setapak. Tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan. "Jadi, Ardi meninggalkan seseorang yang sakit, yang menderita, dan dia tidak pernah cerita apa-apa ke saya." Tangisnya pecah, dan aku hanya bisa menghela napas panjang. Bagas mengusap wajahnya, seakan berusaha menghapus kenangan pahit. "Lebih dari itu, Raras hanya ingin Ardi menepati janji terakhir mereka. Janji yang seharusnya ia pegang sampai sekarang. Tapi dia memilih menghilang." Suasana berubah menjadi lebih mencekam. Musik pernikahan yang tadinya mengalun kini dimatikan. Lampu gedung terasa lebih redup, seolah ikut meresapi tragedi yang baru saja terbuka. Setiap orang menunggu kata-kata berikutnya seakan mereka berada dalam akhir film yang tidak terduga. Nadine jatuh berlutut, memegang kepalanya. Kenapa dia tidak pernah bilang? Kenapa dia sembunyikan semua ini dari saya? Saya pikir dia orang yang jujur, yang baik. Tangisnya membuat dadaku ikut sesak. Aku mendekat dan memeluknya perlahan. Kadang, orang yang kita sayang menutupi sisi gelapnya karena takut kehilangan kita. Tapi justru karena ia menutupinya, ia kehilangan semuanya. Bagas memalingkan wajahnya, terlihat menahan emosi. "Saya tidak datang untuk merusak pernikahan ini. Saya datang untuk menuntut janji. Raras tidak bisa menunggu lagi. Kondisinya semakin memburuk. Dokter bilang, dia butuh seseorang yang siap bertanggung jawab atas keputusan besar yang pernah dibuat." Seorang tamu wanita yang berdiri tidak jauh tiba-tiba berseru, "Bagas, kamu yakin orangnya Ardi? Bukan orang lain?" Pertanyaan itu memicu kegaduhan kecil. Bagas mengangguk. "Saya yakin. Saya punya bukti semuanya. Chat, rekaman suara, dan dokumen yang Ardi tanda tangani sendiri. Dia tahu apa yang ia lakukan." Nadine menatap Bagas dengan wajah yang benar-benar hancur. "Jadi, aku menikah dengan seseorang yang meninggalkan masa lalu yang masih meminta pertanggungjawaban? Seseorang yang nyaris merusak hidup orang lain?" Pertanyaannya menusuk udara dan hati siapapun yang mendengarnya.
Aku memegang tangannya. Nadine, kamu boleh marah. Kamu boleh kecewa. Tapi kamu harus dengar kelanjutannya. Ardi pingsan bukan cuma karena kaget. Dia menyimpan rasa bersalah yang sudah lama membusuk di dadanya. Beberapa tamu mulai mencoba menenangkan Nadine, namun ia menolak bantuan siapapun. Ia berdiri dengan kaki goyah dan menatapku dengan mata merah. Bu, tolong jangan tutupi apapun lagi. Saya ingin tahu semuanya. Semua. Aku menghela napas panjang. Aku tahu ini saatnya. Nadine. Ardi pernah membuat keputusan yang membuat Raras harus menjalani operasi besar. Dan orang yang membayar semua biaya itu adalah Bagas, bukan Ardi. Nadine terdiam. Tangisnya berhenti seketika. Hanya matanya yang memancarkan keterkejutan yang begitu dalam. Ia menatap Bagas, lalu menatapku lagi, seolah tidak percaya pada apapun. Bagas melanjutkan dengan suara bergetar. Saya tidak menagih uangnya. Yang saya minta hanya Ardi datang menemui adik saya, memberi penjelasan, meminta maaf, atau sekedar mengakui bahwa ia tidak pernah bermaksud pergi selamanya. Tapi dia memilih kabur. Salah satu keluarga Nadine, seorang pria tua dengan kemeja batik coklat, maju dengan wajah tegang. Jadi, kami menikahkan putri kami dengan laki-laki yang memiliki masalah sebesar itu, tanpa kami tahu, tanpa keluarga pengantin pria memberi penjelasan. Aku menunduk. Saya juga tidak sangka Ardi akan menyembunyikan semuanya. Ibu baru tahu beberapa bulan setelah kejadian itu. Dan saat saya memaksa Ardi menghadapinya, dia memilih pergi dari rumah. Gemuruh kecil terdengar dari kerumunan tamu. Terselip antara bisikan terkejut dan komentar pedas. Suasana berubah dari pesta menjadi ruang persidangan tak resmi. Semua orang menatapku, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nadine mengusap air matanya dengan tangan gemetar. Kalau begitu, saya harus melihat Ardi. Saya harus dengar penjelasan darinya langsung. Tidak peduli seberapa pahitnya. Determinasi itu muncul di wajahnya, meski tubuhnya masih lemah. Bagas menahan napas, lalu berkata pelan, Nadine, sebelum kamu menemui dia, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Sesuatu yang Ardi sembunyikan bahkan dari ibunya sendiri. Aku menoleh cepat. Apa maksud kamu? Bagas, kamu bilang semuanya ke saya. Ada apa lagi? Bagas menggeleng perlahan. Saya belum berani bilang waktu itu. Saya kira Ardi akan mengatakannya sendiri suatu hari. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak punya pilihan lagi. Kerumunan semakin hening. Bahkan suara sendok yang jatuh pun terdengar jelas. Nadine memegang dadanya, bersiap mendengar apapun meski sudah limbung oleh kejutan demi kejutan. Bagas menarik napas panjang, menatapku, lalu menatap Nadine. Raras bilang, Ardi datang ke rumah sakit sebelum ia menghilang. Itu benar. Tapi yang tidak kalian tahu adalah, Ardi berjanji melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang menyangkut identitas seseorang. Aku merasakan tubuhku menegang. Ada firasat buruk merayap di dadaku. Identitas apa? Bagas? Jangan buat semuanya semakin gelap. Bagas menatapku penuh keraguan, seolah takut reaksiku. Identitas anak yang lahir setelah kejadian itu. Seluruh ruangan meledak dengan teriakan kecil dan seruan kaget. Beberapa tamu menutup mulut mereka, sementara yang lain memegang kursi agar tidak roboh. Nadine mundur 3 langkah, seolah ditampar kenyataan yang terlalu brutal. Aku terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Bagas, apa maksudmu? Jangan bilang. Bagas menatapku dengan mata berkaca. Ardi, mungkin ayah dari anak itu. Nadine terdiam begitu lama hingga aku sempat mengira ia kehilangan kemampuan bicara. Bibirnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Ia hanya menatap Bagas seakan pria itu baru saja meruntuhkan seluruh fondasi hidupnya dalam satu kalimat.
Aku sendiri merasakan tenggorokanku mengering. Jantungku berdetak begitu keras sampai aku bisa mendengarnya sendiri. "Bagas, kamu yakin? Jangan main-main dengan hal seperti ini," kataku, meski suaraku bergetar. Bagas mengusap wajahnya, jelas terlihat berat mengungkapkan semuanya. "Saya tidak akan pernah berani bercanda dengan masalah sebesar ini, Bu Ratna." Raras mengatakan itu sendiri. Dia menyimpan semuanya selama ini karena dia tidak ingin merusak hidup Ardi. Tapi kondisi dia semakin parah, dan dia takut tidak sempat bicara lagi. Nadine melangkah mundur hingga punggungnya menabrak kursi. Tangannya mencengkeram pinggir meja terdekat. "Jadi, Ardi mungkin punya anak, dan dia tidak bilang apa-apa? Dia menikahi saya tanpa mengakui ini?" Suaranya pecah di akhir kalimat. Seorang bibi dari keluarga mempelai perempuan berusaha menenangkannya. Namun Nadine menyingkirkan tangannya. "Jangan sentuh saya. Saya butuh jawaban dulu," teriaknya, membuat beberapa tamu tersentak. Aku mendekat dan memegang kedua bahunya. "Nadine, dengarkan ibu. Kita semua tidak tahu kebenarannya sebelum Ardi sadar dan bicara. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan sebelum mendengar dari dia sendiri." Meski begitu, hatiku sendiri terasa seperti akan roboh. Bagas mengangguk lemah. "Saya tidak menuduh. Saya hanya menyampaikan apa yang Raras katakan. Dia tidak pernah memaksa Ardi mengaku. Dia hanya ingin Ardi datang, melihat keadaan anak itu, dan mengambil keputusan sebagai apapun perannya nanti." Beberapa tamu mulai meninggalkan ruangan karena ketegangan yang terlalu kuat, tetapi sebagian besar tetap bertahan. Rasa ingin tahu mereka lebih besar daripada keinginan melanjutkan pesta yang sudah berubah menjadi tragedi keluarga. Nadine mengusap air matanya dengan kasar, berusaha terlihat tegar meski tubuhnya masih goyah. "Kalau memang Ardi punya anak, saya harus tahu kondisi anak itu. Saya harus melihat kebenaran langsung. Saya tidak mau hidup dengan kebohongan." Tekadnya diucapkan dengan suara pecah namun penuh keberanian. Aku mengangguk pelan. "Ibu akan menemani kamu. Apapun yang terjadi setelah ini, kamu tidak sendirian. Ardi mungkin melakukan kesalahan besar, tapi kita akan menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin." Bagas menatap kami dengan rasa bersalah. "Saya minta maaf kalau semua ini membuat keadaan tambah kacau. Tapi saya akan bawa kalian ke rumah sakit kalau kalian siap. Raras pasti ingin bertemu." Nadine menarik napas panjang, mencoba menstabilkan dirinya. "Tidak sekarang. Saya harus lihat Ardi dulu. Dia harus menjelaskan semuanya. Dia tidak bisa lari lagi. Tidak setelah semua ini terbuka." Aku memegang tangannya, dan ia menggenggam balik dengan erat, seolah aku adalah satu-satunya pegangan dunia yang tersisa. "Baik, kita ke rumah sakit nanti. Setelah kita tahu apa yang Ardi sembunyikan selama ini." Bagas menghela napas, tampak lega meski wajahnya tetap muram. "Kalau begitu, saya tunggu kabar dari kalian. Saya akan berada di lobi. Saya juga tidak mau mengganggu keluarga lebih lama." Beberapa petugas gedung muncul dan mulai meminta para tamu meninggalkan area utama agar keadaan lebih tenang. Suasana berubah seperti ruang evakuasi, bukan lagi tempat acara bahagia. Aku menatap pintu di mana Ardi baru saja dibawa keluar beberapa menit yang lalu. Hati seorang ibu di dadaku terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat. "Ardi, apa sebenarnya yang kamu lakukan selama ini? Kenapa kamu memilih jalan yang begitu gelap?" Nadine berdiri di sampingku, wajahnya penuh luka, tapi matanya memancarkan tekad baru. "Bu, setelah Ardi sadar, saya ingin kebenaran. Semua, tanpa tersisa. Dan setelah itu, saya akan putuskan apa yang harus saya lakukan." Aku mengangguk pelan. "Ibu akan selalu di samping kamu, Nak. Apapun yang kamu putuskan nanti." Kami berdiri lama di tengah aula yang kini sunyi. Hanya lampu gantung yang berayun pelan seolah ikut merasakan badai yang baru saja lewat, dan badai yang masih menunggu di depan.
Aku menatap Arga yang masih terduduk dengan wajah pucat, sementara tamu-tamu mulai berbisik tak karuan. Raka berdiri di sampingku, wajahnya penuh rona kebingungan dan kemarahan yang selama ini ia simpan. Ketegangan di ruangan itu menebal seperti asap. Arga mencoba bangkit, tetapi lututnya gemetar. "Kenapa? Kenapa kamu bawa dia?" Suaranya pecah, hampir seperti erangan seseorang yang sedang dihantui masa lalunya. Aku melangkah mendekat. "Karena kamu harus ingat hal yang kamu lakukan 5 tahun lalu. Kamu melarikan diri, Arga. Kamu meninggalkan seseorang yang kamu hancurkan tanpa rasa bersalah." Raka berhak menuntut penjelasan. Kalista menatap suaminya dengan mata membesar, jelas tak mengetahui apapun. "Arga, ada apa? Kamu kenal dia?" Suaranya bergetar. Arga tak menjawab. Dia hanya menutupi wajahnya, seolah ingin menghilang. Tapi Raka melangkah maju, suaranya rendah namun tajam. "Kamu ingat malam itu? Waktu kamu bilang, 'Aku nggak butuh kamu, Raka. Jangan pernah muncul lagi dalam hidupku.' Kamu menghancurkan lebih dari sekadar perasaan." Ruangan hening. Bahkan musik resepsi pun terasa seperti berhenti. Aku mengangkat tangan, membuat semua mata tertuju padaku. "Dan yang paling menyakitkan, Arga, setelah semua itu, kamu masih punya keberanian mengusir ayahmu sendiri dari pernikahan yang aku biayai. Kalau sudah melukai orang lain, setidaknya jangan lupa siapa yang selalu berdiri di belakangmu." Arga akhirnya menatapku, dan kali ini bukan marah, melainkan hancur. "Ayah, aku takut. Takut masa lalu menghancurkan hidup baruku." Aku menghela napas. Bukan masa lalu yang menghancurkan hidup seseorang, Nak, tapi kebohongan yang mereka pilih untuk pertahankan. Kalista menangis, memegang lengan suaminya. "Arga, kamu harus bicara. Kalau kamu mau pernikahan ini bertahan." Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak datang buat merusak hidup kalian. Aku cuma mau dia mengakui apa yang dia lakukan. Aku mau dia tahu bahwa aku bukan seseorang yang bisa dibuang begitu saja." Akhirnya, Arga berdiri tegak, meskipun suaranya gemetar. "Raka, aku minta maaf. Aku pengecut. Aku takut orang-orang tahu masa laluku. Maaf. Aku benar-benar minta maaf." Raka terdiam lama, lalu mengangguk perlahan. "Aku nggak akan menghancurkan hidupmu. Aku cuma butuh kamu berdiri sebagai lelaki, bukan bayangan dari dirimu sendiri." Aku melihat keduanya, dada terasa berat tetapi akhirnya lega. Sekarang kalian sudah saling berhadapan sebagai pria dewasa. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi luka yang disembunyikan. Arga memeluk Raka dengan tubuh gemetar, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu dimulai, tamu-tamu memberi tepuk tangan yang bukan karena pesta, tetapi karena kejujuran yang akhirnya menang. Dan aku hanya tersenyum, senyum yang sejak awal kutahan, karena akhirnya kebenaran berdiri di tempat yang sama dengan orang-orang yang berusaha menghindarinya. Dan dengan semua kebenaran akhirnya terungkap, aku tahu satu hal pasti, tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi keberanian untuk menghadapi masa lalu adalah apa yang menyelamatkan masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kalian menyukai kisah ini, jangan lupa klik like dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling mengejutkan bagi kalian. Dukungan kalian sangat berarti. Dan tentu saja, bergabunglah dengan keluarga kami dengan mensubscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan drama keluarga berikutnya yang lebih panas, lebih mengejutkan, dan penuh emosi. Terima kasih.